Sampai di Kelong, dulu ada Kelong, turun ribut lagi. Jadi mama naik kan Jamal atas Kelong. Tahu-tahu kami pas naik Kelong, gelombang udah gini sih. Sampai kami putus di tali anyon. Jadi mama mau terjun, itu Jamal biasanya lah. Jamal pegang-pegang mama. Jangan mak, biarlah sampan anyon mak, nanti mak mati terjun. Memang mati, alon kuat. Tolong. Tak ada yang dengar, tak ada orang jauh Kelong kan, tak ada dengar. Selama saya berkarir mulai tahun 93, pertama di kapal kargo bawa-bawa barang, kedua feri antara kargo sama feri penumpang juga, jadi namanya feri kargo, jadi bawa barang bawa penumpang. Yang ketiga saya bawa tugboat, yang keempat baru bawa feri. Untuk daerah di Kepulauan Riau ini sih musim utara ya yang kira-kira berpotensi membahayakan, makanya selalu dilarang dalam pelayaran ataupun nelayan-nelayan dilarang untuk beraktivitas. Setengah bulan tak balik, kadang-kadang 10 hari kita tak balik di laut, tak mandi, tak apa. Jadi cuaca mau ribut, mau petir ke tetap di laut. Kadang apalagi di musim-musim barat. Itu cepat sekali, begitu pasang air, hujan turun, ribut mulai, awan mulai ada. Begitu melihat awan, kita sudah tahu bahwa ini jam sekian akan terjadinya hujan. Kalau paling enak sih sebenarnya musim timur, musim selatan sama musim barat. Itu tidak terlalu bahaya ke kami, terutama ke nelayan ya kan. Tapi kalau utara karena gelombangnya kuat, itu kami jarang turun ke laut karena gelombang terlalu kuat. Di saat dihantam gelombang, tutup mesin kan turun. Turun. Jadi waktu itu saya tak sadar, saya mau maju dorong ke depan ini, tutup mesinnya saya pasang itu, tahu-tahu rantai di bawah, sehingga masuk ini. Nah, sekarang saya narik tali pancing itu pakai jepit. Jepit. Kalau di sini di perairan Bintan ini kita kena 4 musim Kak. Utara, selatan, barat, timur. 4. Utara itu kalau utara dari mulai Desember, Januari, Februari, 3 bulan dia. Nanti berikutnya musim timur, misalkan dari Maret, April, Mei timur, gitu. Nanti Juni, Juli, Agustus selatan, baru berikutnya barat. Tapi kalau pagi teduh. Kita kan turun pagi. Dia kalau pagi teduh. Siang nanti kira jam 11 baru dia turun. Kalau memang kita nampak hari itu tak bagus dari pagi, kita tak turun. Kita udah tahu itu hari ribut, tak bisa turun. Kalau barat kan dari sana nampaknya. Kalau barat, kalau angin barat kan dari sana. Jadi kalau hari itu hitam dari sana itu barat. Barat mau turun. Kalau misal pokok hari udah hitam dari sana itu utara.
Kalau dari sana timur. Kalau di sana baru selatan. Nah, kita kerja laut nih mau tahu. Kalau untuk daerah antara Tanjung Pinang, Batam, sampai ke Singapura, Johor yang dimasalahkan sekarang musim utara karena di situ terlalu terbuka pantainya, lautnya jadi menimbulkan ombak yang sangat kuat. Apalagi kalau pas berlawanan dengan arus ombak, jadi menimbulkan ombak yang tinggi, arus lautnya itu kan. Nah, beda deh kalau sekarang ini musim selatan. Nanti kalau utara dia kuat hujan. Kalau selatan sering kemarau, banyak air. Nah, kalau timur kuat petir. Lah, kalau timur kuat petir. Selatan itu walaupun angin kuat, gelombangnya nggak begitu kuat, tapi kita masih bisa turun. Yang paling ditakuti hanya bulan 8 Agustus. Jadi untuk Kepulauan Riau itu pun bagi yang diulang lagi bagi yang pulaunya menghadap ke selatan. Bagi yang pulaunya menghadap ke utara, lebih enak lagi dari sana. Orang sana musim selatan tak bisa kerja, orang sini musim selatan mau. Jadi gitu. Nah, kalau barat dia juga. Tapi kalau timur ini dia kadang-kadang terang-terang pun maaf seperti itu kan. Tapi kalau barat tidak, paling las pelah bunyi kita kuat. Nah, itu barat. Dan barat itu sendiri dia terkadang teduh laut itu, tapi karena barat ini cuacanya ekstrim, kadang-kadang ya itulah kita selalu berhati-hati aja kalau musim barat. Musim barat ini kebanyakan hujan, ya kan? Sering ribut, angin kencang. Kemudian melihat apa sebab ribut? Air mulai pasang. Oh, pantas air pasang. Gitu. Begitu air sudah penuh pasang, ribut udah berhenti. Yang paling enak khususnya untuk nelayan pesisir untuk mencari nafkah khususnya di laut itu paling enak musim barat. Kalau musim barat ini kan gelombangnya, ombaknya tidak ada, betul-betul teduh sama sekali. Itu paling enak. Ini kalau dapat kita mengambil bulan awal daripada bulan 8 ini sampai penutup bulan 8. Itu untuk diadakan pertandingan sampan layar jung yang menggunakan layar ya. Menggunakan layar itu sampan dan jung. Maka diambillah garis besarnya bulan 8 awal sampai akhir. Karena main jung itu tidak sebulan, paling 3 atau 4 hari udah selesai. Nah, jadi itu juga. Kalau musim panas ya musim utara itu. Jadi pengaruhnya pun kuat kalau di laut. Ketika air laut itu hangat, ikan justru makin banyak. Nah, ketika suhunya dingin, air laut, ikan kurang. Tahu musim, tahu pasang surut, tahu rasi bintang, itulah gunanya untuk kita patokan di laut supaya tangkapan kita itu lebih bagus. Kenapa ikan itu mengetahui air pasang surut dia naik turun? Karena gurat sisi yang di kanan ikan ini kan mengetahui itu. Jadi maka tuh ikan pun tahu. Kalau manusia tak tahu, melampau. Sedang ikan aja tahu kan. Nah, kalau manusia pasti tahu sikit-sikit. Sikit-sikit banyak, tapi mengetahui semuanya tentulah mau belajar dengan orang yang perpalakan. Musim ikan ada nih, tapi nak cepat-cepat balik kau dapat ikan, dapat sekali rentang, kena udah baliklah cabut. Kenapa? Ini ribut lagi gitu deh, sebelah petang ribut. Pelayaran kalau alat-alat navigasi nggak ada, di situ ada namanya ilmu bintang kita pelajari. Jadi
arah selatan, arah timur, arah barat ada nampak di bintang. Kalau bintang tuh untuk pelayaran zaman dulu. Pelayaran zaman dulu yang hanya memakai ilmu bintang. Kalau bintang ini, kalau di saat bulan gelap, umpama nampak cahaya-cahaya bintang itu berarti cuacanya agak terang. Itu alami ya, menurut kami bagi nelayan pesisir. Berarti cuacanya bagus lah, kalau perkiraan cuaca ini. Berarti kalau memang bintang itu tak ada sama sekali, udah mulai mau berawan, itu tanda-tandanya mau hujan. Kami nelayan pesisir ini, di saat bulan gelap, ini kan awal bulan ya, bulan gelap, kami tetap ke laut terus. Ke laut kami mancing, pokoknya mancing lah. Mengatakan nelayan pesisir kan ini, kalau bulan gelap kan mancing. Ada yang masang bubu, ada juga yang jaring. Di saat bulan terang, barulah ada juga yang cari sotong itu. Yang paling hobi kami nelayan pesisir ini rata-rata itu sotong karang. Sotong karang kan masing-masing itu ramai itu ke laut itu memakai sampan itu. Kalau bagi nelayan kami pesisir ini, dia tak mau tahu mau awal bulan kah, pertengahan bulan kah, akhir bulan kah, semuanya bagus. Tinggal tergantung rezeki. Namun usaha kami tidak awal bulan ini bagus, pertengahan bulan ini bagus, akhir bulan bagus, tidak. Semuanya bagus. Makanya kami nelayan pesisir yang tak bagus itu cuaca. Terkecuali kalau memang cuaca itu belum tetap bisa ke laut. Kalau bulan nih 3 hari sampai seminggu itu masih ada arus. Nah, nanti 8 hari, 9 hari arus tak ada. Tunggu pula 15 hari baru ada arus. Kalau arusnya terlampau kuat, umpamanya kan, arusnya terlampau kuat, ikan pun kurang juga. Arusnya tak ada, ikan pun kurang juga. Dia mau stabil arusnya. Ada suatu karang, ada suatu batu atau pulau yang menimbul, itu akan terjadi pemutaran arus. Maka terjadi penyelipan ikan. Ikan berada di tempat yang ulak tadi, walaupun tidak semuanya, tapi akan berlindung di tempat yang tidak arus kuat tadi. Karena pelanton itu berputar di situ, mereka ngejar makan di situ. Disitulah mengetahui maka nelayan-nelayan ini orang pesisir, khususnya pesisir Kepulauan Riau ini, pulau di Tanjung Pinang pun sama sebetulnya kotanya, itu tahu betul. Bukan kita saja yang tahu, tapi mereka tahu betul. Mereka nak pergi ke laut, mereka tahu betul. Ya kalau di laut nih kita hitung hari tahu arus. Jadi kalau 2 hari bulan, misalnya kalau kami orang Melayu nih, yang bisa utara nih, air pasang pagi, itu pagi baru kita ke laut, ada arus. Nah, nanti dia siang, dia lemah arus ada. Tak ada arus, ada ikan. Kita balik dulu. Tapi dulu banyak kelong dekat laut tuh. Jadi kalau mama banyak kelong, kalau mama misal rawai tadi tak ada arus, mama naik atas kelong. Naik atas kelong, kita mancing dari atas kelong aja, harus senang. Nah, itu dapat ikan kerapu, ya harus senang kan. Nah, tengok arus, kalau tak ada arus tak bisa. Kalau yang paling baik itu, yang paling idealnya lah, itu saya bilang tadi, di saat musim barat. Itu paling idealnya untuk nelayan pesisir. Musim barat, dia kan barat kan 2 kali nih. Pertama barat, habis itu mau masuk utara tuh datang lagi barat dulu. Apalagi di daerah kami ini, apalagi sudah barat laut, itu udah mau utara itu hasil tangkapannya agak lumayan tuh. Biasanya yang gelombangnya satu-satu, ibarat kata orang kampung ini alun lah. Ya kan, ada gelombang, ada alun. Kalau gelombang kami di sini, ibaratnya gelombang itu kan dia bermutih dah. Umpama begitu gelombang datang, dia kan ada putih nampak macam ombak itu. Tapi kalau alun, bahasa orang kampung sini, alun itu dia tak bermutih dah, hanya
macam istilahnya air aja tinggi rendah begitulah. Begitu air lambatnya surut, awan suka bertahan. Tidak cepat lalu. Maka dengan bertahan awan ini, bila ada kena tempat yang tinggi, dia akan mudah turun. Jadi semua pun orang tahu itu. Kalau tengok daripada awan, kalau ada awan itu model bentuk sisi ikan, nah itu bagus untuk turun ke laut karena itu berarti lagi musim ikan itu. Ada pokok ari, awan itu agak mendung, tidak terlalu hitam. Bergaris dia bergaris. Ini akan terjadi ribut. Kalau tak sampai kita kena ribut di tengah laut. Karena badai itu kan datangnya sekali-sekali. Disertai badai petir, hujan deras, begitu. Siksanya kerja laut. Maka Mamak selalu sering bilang sama Jamal, Mal, kalau suami kamu ke laut, kalau orang dapat banyak, suami kamu dapat sedikit, kamu jangan ngomel. Siksa di laut, Mal. Di rumah kamu enak, ribut, hujan, panas, kamu di rumah. Tapi di laut ini nyambung nyawa, Jamal. Mamak ni kan dah kerja laut, Mamak ni kerja laki-laki, jadi Mamak tahu gimana siksanya di laut itu. Pernah, bahkan kalau peralihan musim dari selatan ke barat itu sering sekali terjadi. Karena dua sisi ini antara selatan dengan barat ini ketika dia beradu itu tetap jadi puting beliung itu. Biasanya di musim-musim itulah peralihan musim selatan ke barat yang sering terjadi. Dilihat dari awan tadi, mulai datang mau ribut kan awan dulu nih. Tiba-tiba awan mulanya kan terang nih, umpama terang seperti ini dia terang. Nanti mulai awan datang, kalau malam jelas sekali itu malam. Kalau mau datang malam, mau ribut itu jelas sekali. Mulai dia awan mulai hitam, agak hitam-hitam itu. Kemudian datang lagi semacam petir. Memang belum petir. Dia macam jenis kilat lah kata orang Melayu itu. Kadang-kadang tegak, kadang melintang. Nah, itu dia mau turun itu bukan hujan dulu, angin dulu. Angin begitu kencang sekali. Barulah turun hujan. Makanya kalau memang perkiraan kami bagi masyarakat istilahnya nelayan pesisir, kami cukup memahami. Ya, cerita orang tua Mamak dulu kalau taung ya. Kalau macam gini lah, Mamak duduk sini. Taung dari sana kan. Dari belakang Mamak. Mamak jangan ke sana. Mamak harus dayung lari ke atas. Jadi taung ini kan ekor angin. Jadi kita harus jangan ekor angin. Dia turun kejar kita. Jadi kita mutar ke atas, dia tak balik ke atas lagi. Nah, gitu. Kita orang tua dulu lah. Ya apa enggak, tak tahu lah. Tapi kalau kita pikir-pikir, kalau ikut angin memang kayak gitu kan. Nah, kalau tahu ikut angin. Sebelum sampai aja separuh aja udah lewat laut, cuma dekat pesisir, dekat pulau gitu kan. Udah turun hujan walaupun basah, tapi kita tidak kena ombak yang besar karena dia sudah ajak balik tadi, tak tarik saw. Kenapa balik ikan lagi ada? Tuh usah ini ribut nih gitu. Jadi kita tahu di situ. Dulu saya pernah tahu dengan orang tua, walaupun hanya sebentar ngikut gitu, tapi tahu betul. Kemudian saya berkawan lagi dengan datang ke rumah di kampung tuh bercerita, mancing, cerita. Kak kena ribut tak? Oh kena ribut. Itulah katanya. Apa sebab menjadinya ribut? Begini katanya. Oh begitu. Jadi saya cakap begini, iya itu jangan katanya. Kalau udah dingin itu cepat balik lah katanya. Tak saw karena dulu pakai dayung. Dulu orang tua kita kerja laut jadi masih kecil-kecil kan kita dibawa-bawa dia. Jadi kita tahu dulu kan kita kan tak bisa sekolah sampai sekarang. Bukan tak bisa, orang tua kita tak kasih Kalau dulu Mamak pingin juga sekolah kayak orang gitu kan. Mau pandai lah mau sekolah. Aduh tak usah lah nak ke sekolah ke Pinang. Orang tua dulu kan. Nanti kamu di Langgau jauh dari mama. Mama sayang sama kamu.
Bawa ke laut dia tak sayang pula. Saya kena ribut. Kena angin. Saya masih kecil-kecil tu dah ikut bapak ke laut.